Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalin ya, aku Despa. Nah, di sini aku akan bahas tentang tahukah kalian bahwa Nusa Tenggara merupakan salah satu wilayah paling sering dilanda kekeringan? Tentu salah satu penyebabnya adalah rendahnya curah hujan di daerah tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Terus apa dampak positif dan negatifnya buat bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya? Kalau sudah bahas tentang dampak, pasti kita akan bahas juga tentang solusinya. Ikutin sampai akhir ya. Sebelum masuk ke topik, kita perlu ketahui dulu apa sih letak geografis itu? Nah, letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Nah, letak geografis Indonesia itu sendiri berada di antara dua benua dan dua samudra. Serta letak geografis Indonesia itu berada di sekitar garis khatulistiwa yang merupakan faktor klimatologis penyebab banjir dan kekeringan. Pada posisi geografis seperti ini menyebabkan Indonesia berada pada belahan bumi dengan iklim muson tropis yang sangat sensitif terhadap anomali atau iklim El Nino Short Term Association atau ENSO. ENSO menyebabkan terjadi kekeringan apabila kondisi suhu permukaan laut Pasifik ekuator bagian tengah hingga timur menghangat. Nah, tadi kan sudah membahas tentang letak geografis Indonesia. Sekarang kita masuk ke letak geografis NTT. Menurut kompas.id, letak geografis NTT itu berada pada 8 sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 derajat bujur timur. Di sebelah utara NTT berbatasan dengan Laut Flores. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan di sebelah timur NTT ini berbatasan dengan negara Timor Leste. NTT termasuk daerah yang rawan bencana alam loh. Salah satu contohnya seperti kekeringan ini. Hal itu tak lepas dari letak geografisnya yang berada di Ring of the Fire atau di atas lingkaran gunung api. Letak geografis Provinsi NTT menjadi penyebab perubahan iklim global, khususnya fenomena El Nino, sangat berpengaruh terhadap tingkat curah hujan di NTT. Dari tadi kan kita mendengar kata El Nino. El Nino itu apa sih? Kita bahas lebih dalam yuk. Yuk kita perdalam lagi pemahaman kita tentang El Nino. El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut atau sea surface temperature di Samudra Pasifik sekitar ekuator, khususnya di bagian tengah dan timur sekitar pantai Peru. Karena lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan terjadinya penyimpangan kondisi atmosfer yang akhirnya berakibat pada terjadinya penyimpangan iklim. Dalam kondisi iklim normal, suhu permukaan laut di sekitar Indonesia Pasifik ekuator bagian barat umumnya menghangat, dan karenanya juga proses penguapan mudah terjadi dan awan-awan hujan pun mudah terbentuk. Namun ketika fenomena El Nino terjadi pada suhu permukaan laut di Pasifik ekuator bagian tengah dan timur menghangat, justru perairan sekitar Indonesia umumnya mengalami penurunan suhu. Akibatnya terjadi perubahan pada peredaran massa udara yang berdampak pada berkurangnya pembentukan awan-awan hujan di Indonesia. Sekarang kita masuk ke topik utama kita nih. Kok bisa sih NTT sering mengalami kekeringan dan memiliki curah hujan yang rendah? Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Eltari, Agung Sudiono Abadi, mengatakan minimnya curah hujan di beberapa wilayah di Kabupaten Sumba Timur terjadi akibat tekanan rendah atau true pressure di wilayah pesisir utara Australia. Selanjutnya, menurut Climate
forlife.info ada beberapa dampak positif dari kekeringan. Dampak positif dari kekeringan. Yang pertama, bidang pertanian. Sisi positif musim kemarau bagi sektor pertanian adalah meningkatnya kualitas panen buah-buahan karena saat kering, proses pembungaan pada tanaman buah akan berlangsung dengan baik. Kekurangan air untuk padi sawah dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk menanam tanaman yang tidak membutuhkan banyak air seperti jagung, kedelai, dan palawija. Panen garam juga akan meningkat karena panas yang maksimal. Yang kedua, bidang energi. Pada saat kemarau, energi dari cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk mendukung keperluan kita untuk penerangan di malam hari dan lainnya. Yang ketiga, bidang ekonomi. Kekeringan dapat memberikan keuntungan bagi petani cabai karena jika produksi pertanian cabai menurun, maka harga jual cabai meningkat. Selain itu, produksi usaha ikan asin juga meningkat karena penjemuran akan sangat cepat. Yang keempat, bidang kesehatan. Pada musim kemarau, genangan air akan berkurang dan akan menurunkan tempat sarang nyamuk, sehingga masalah kesehatan seperti malaria, demam berdarah, kasus diare, dan tifus akan berkurang. Yang kelima, bidang transportasi. Perbaikan jalan rusak dan pengaspalan akan berjalan lancar pada saat kemarau. Selanjutnya, pada daerah pedalaman yang mungkin jalannya belum beraspal, maka pada saat kemarau tentunya kondisi tanah akan lebih keras tanpa genangan dan lumpur. Maka masyarakat akan lancar memasarkan hasil budidaya mereka. Pada transportasi laut, sungai, ataupun danau, biasanya saat kemarau cuaca cenderung stabil sehingga kapal akan jarang menemui kendala. Nah, selanjutnya, tadi kan udah dampak yang positif nih, sekarang dampak yang negatif. Menurut tirto.id, beberapa daerah itu belum turun hujan juga sampai sekarang. Akibatnya, banyak lahan persawahan mengalami kekeringan, kata Bupati Sumba Timur. Masyarakat di dua daerah itu mengalami krisis air bersih akibat sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat juga mengering. Kalau ada dampak, berarti ada solusinya dong. Solusi yang efektif untuk kekeringan, yakni pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan ini dinilai menjadi salah satu cara untuk menampung atau membendung agar suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Namun ada lagi solusi yang ditekankan, yakni menghemat dalam penggunaan air, sebab air merupakan sumber daya alam yang tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin ke timur semakin sedikit curah hujannya karena angin panas bertiup dari benua Australia melewati laut yang sempit dengan membawa uap air yang lebih sedikit dibandingkan dengan uap air yang dibawa dari laut yang luas seperti uap dari Samudra Hindia. Terjawab kan mengapa wilayah NTT ini sering dilanda kekeringan. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin ke timur semakin sedikit curah hujannya karena angin panas bertiup dari benua Australia melewati laut yang sempit dengan membawa uap air yang lebih sedikit dibandingkan dengan uap air yang dibawa dari laut yang luas seperti uap dari Samudra Hindia.